Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan KSNK tahun 2020. Kali ini kita akan bahas nomor 16 sampai dengan 20. Oke, kita mulai dari nomor 16. Perhatikan reaksi kesetimbangan hipotesis berikut ini. A plus 2B menjadi 3C plus D. Sebanyak 5 mol A dan 3 mol B ditempatkan dalam suatu wadah dan kemudian didiamkan. Setelah terjadi kesetimbangan, ternyata terdapat 1 mol B. Jumlah mol A, C, dan D pada kesetimbangan adalah titik-titik. Jadi nomor 16 ini cukup mudah ya teman-teman. Kita tulis dulu ya. Jadi ada reaksi A plus 2B menjadi 3C plus D. Kita tuliskan saja. Sebanyak 5 mol A, berarti dia mula-mula itu ada 5 mol. Kemudian B mula-mula ada 3 mol, C dan D jelas mula-mula belum terbentuk ya. Kemudian kita akan cari tahu yang bereaksi berapa gitu ya, dan sisanya juga berapa. Nah, di soal itu diketahui bahwa setelah terjadi kesetimbangan ternyata terdapat 1 mol B. Artinya 1 mol itu letaknya di sini kan teman-teman. Ya, jadi pada saat kondisi setimbang. Nah, kemudian yang ditanya adalah ini, berapa mol A, berapa mol C, dan berapa mol D pada saat kesetimbangan. Kita harus tahu yang bereaksi berapa kan? Nah, di sini yang diketahui adalah B tadi semula 3 mol, kemudian saat kesetimbangan 1 mol. Artinya yang bereaksi adalah 2 mol kan? Nah, kemudian dengan demikian kita bisa mencari A dengan cara perbandingan koefisien, sehingga jumlah A yang bereaksi adalah 1/2 dikali 2. Berarti 1 mol. Kemudian jumlah C yang dihasilkan adalah 3/2 kali 2, 3 mol. Kemudian untuk D yaitu 1/2 kali 2, yaitu 1 mol. Sehingga pada saat kesetimbangan A itu ada 5 dikurangi 1, yaitu 4 mol. Kemudian C ada 3 mol dan D ada 1 mol. Sehingga jawabannya adalah 431 B. Oke, mudah ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 17. Senyawa aktif dalam aspirin adalah asam asetil salisilat HC9H7O4 yang mempunyai nilai tetapan kesetimbangan asam atau Ka 3,3 kali 10 pangkat minus 4. Agar larutan mempunyai pH 3, maka perbandingan konsentrasi ion asetil salisilat terhadap asam asetil salisilat dalam larutan haruslah sama dengan titik-titik. Jadi nomor 17 ini merupakan soal yang terkait dengan larutan penyangga ya teman-teman. Dimana karena ini pH-nya 3 berarti ini adalah penyangga yang bersifat asam. Maka kita bisa mencari perbandingan konsentrasi ion asetil salisilat. Di sini dia bertindak sebagai garam. Nah, dibandingkan dengan asam asetil salisilat yaitu asam lemahnya. Itu berapa perbandingannya kita bisa cari dengan memasukkan ke rumus pH larutan penyangga. Nah, karena tadi diketahui bahwa pH-nya sama dengan 3, maka ini kita bisa tahu H plusnya itu sama dengan 10 pangkat minus 3. Untuk penyangga asam H plus, konsentrasi H plus itu rumusnya adalah Ka dikali mol asam per mol garam. Kalau volumenya sama, ini rumus ini juga bisa menjadi seperti ini teman-teman. Ka kali konsentrasi asam per konsentrasi garam gitu ya. Nah, yang dicari nanti adalah perbandingan garam dibandingkan asam. Kita bisa hitung. Kita bisa masukkan ke sini ya. Jadi H plusnya itu nilainya sama dengan 10 pangkat minus 3, kemudian sama dengan Ka 3,3 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan konsentrasi asam per garam. Nah, sehingga ini bisa kita coret tinggal 10 pangkat min 1, maka konsentrasi garam sama dengan 0,33 konsentrasi asam. Dengan demikian perbandingan konsentrasi garam dibanding konsentrasi asam sama dengan 0,33 banding 1. Jawabannya adalah D ya, 0,33. Ke nomor 18. Larutan FeNO3 3 kali dielektrolisis dengan elektroda platina hingga diperoleh endapan besi sebesar
24,2 gram. Pada elektrolisis ini volume gas yang dihasilkan pada suhu 0 dan tekanan 1 atmosfer adalah titik-titik. Oke teman-teman, jadi nomor 18 ini adalah bab elektrokimia ya, khususnya elektrolisis. Kita diminta untuk mencari volume gas yang dihasilkan. Nah, berarti kita harus tahu apa saja nih yang dihasilkan dari elektrolisis FeNO3, larutan FeNO3 ya. Sehingga kita bisa menuliskan reaksi elektrolisis FeNO3 itu dengan cara seperti ini, Fe3+ plus 3NO3-. Nanti di kutub negatif dia terjadi reduksi ya teman-teman. Fe3+ ini terreduksi menjadi logam Fe. Di sini plus 3 elektron. Kemudian di kutub positif terjadi oksidasi. Nah, yang teroksidasi harusnya itu kan ion negatif yaitu 3NO3-, tetapi ini adalah ion sisa asam oksi sehingga dia tidak teroksidasi. Yang teroksidasi adalah air atau H2O. Sehingga kita tulis di sini yang teroksidasi adalah H2O. Kalau teroksidasi dia menjadi 4H+ plus O2. Di sini plus 4 elektron, kita setarakan dulu di sini 2. Nah, seperti ini. Ternyata elektron yang terlibat ini tidak sama. Di kutub negatif 3 elektron, di kutub positif 4 elektron. Sehingga ini harus kita kalikan nih biar sama. Yang 3 kali 4, yang 4 kali 3. Sehingga hasilnya ini nanti ini tidak usah kita perhatikan ya teman-teman. Yang kita perhatikan hasilnya. Jadi Fe-nya ada 4 Fe. Kemudian 12H+ plus O2 ini awalnya 1 karena kali 3 O2. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga nanti tidak kita pakai dalam perhitungan, yang kita pakai hanya Fe dan O2. Ini tadi 24,2 gram. Sehingga kalau kita mencari mol Fe-nya, maka ini kita bagi dengan AR-nya kan, AR-nya adalah 55,85. Nah, kemudian kita ketemu bahwa molnya adalah sama dengan 0,433 mol. Nah, mol Fe ini itu kan nilainya sebanding dengan mol O2. Mol O2 ini kan koefisien O2-nya kan 3, berarti kita bisa mencari mol O2 dengan cara perbandingan koefisien. 3/4 dikali mol Fe, berarti ini 3/4 dikali 0,433. Jawabannya adalah 0,325 mol. Ini dalam mol, padahal yang ditanya adalah volume. Berarti volume O2 sama dengan, kalau pada 0 derajat 1 atm itu berarti STP ya teman-teman. Rumusnya adalah volume O2 itu kalau STP sama dengan N kali 22,4. N-nya tadi ketemu 0,325 dikali 22,4. Jawabannya adalah 7,26 liter. Ya, ketemu jawabannya. Sehingga opsi yang benar adalah E. Oke, kemudian kita lanjutkan nomor 19. Hasil kali kelarutan MgF2 dalam air murni adalah 7,4 kali 10⁻11. Hasil kali kelarutan itu berarti Ksp. Nah, yang ditanya adalah kelarutan MgF2 dalam larutan NaF 0,1 molar. Ini S ya teman-teman, yang ditanyakan adalah S-nya. Oke, jadi teman-teman di soal 19 ini adalah materi kelarutan dan hasil kali kelarutan ya. Di sini khususnya pada apa nih, kalau ada MgF2 kemudian dalam larutan NaF berarti pada ion sejenis atau ion senama. Nah, di sini awalnya Ksp MgF2 dalam air murni berarti kita bisa tuliskan reaksinya MgF2 kalau dia dalam air murni itu kan Mg2+ plus 2F-. Ini nilai Ksp-nya adalah berapa tadi? 7,4 kali 10⁻11. Nah, ternyata kemudian ini dilarutkan dalam NaF. Nah, NaF ini berarti kan kalau dia terlarut kan mengion menjadi Na+ dan F-. Konsentrasi NaF-nya 0,1 m, sehingga ini Na+-nya juga 0,1 m, F-nya juga 0,1 m. Nah, kalau yang ini MgF2 ini kan
dia S ya. Ya S, kemudian ini 2S. Nah, perhatikan teman-teman, di sini ada 2 F min dan di bawah ini ada F min. Sehingga ini kan ion senama ya, ion sejenis ya. Nah, ini adanya F minus dari NaF ini akan mempengaruhi kesetimbangan tadi, kesetimbangan MgF2 tadi. Berarti kan bergeser ke arah kiri ya kesetimbangannya. Nah, kemudian kita bisa masukkan rumus KSP. KSP itu kan berarti konsentrasi Mg2 plus dikali konsentrasi F min pangkat 2 kan, karena ini awalnya ini ada 2 ya, 2 F min. Nah, ini tinggal kita masukkan, KSP-nya adalah 7,4 kali 10 pangkat min 11, kemudian Mg2 plusnya ini S yang kita cari, ini yang kita cari ya. Jadi, terus kemudian F minusnya, nah ini F minusnya, tadi kan ada dari MgF2 juga ada dari NaF. Teman-teman perhatikan bahwa F minus dari MgF2 ini kalau 2S, kalau kita cari dari rumus KSP-nya nanti ketemu 4S pangkat 2, itu kan nilainya sangat kecil dibandingkan dengan 0,1 atau dibandingkan dengan F min yang dari NaF, sehingga F min yang terlibat di dalam perhitungan KSP dalam larutan NaF tadi hanyalah F min dari NaF gitu loh, sehingga ini hanya kita kali dengan 0,1, pangkat 2 nya tetap gitu ya, sehingga S sama dengan 7,4 kali 10 pangkat min 11 per 10 pangkat min 2. Jadi S kelarutan MgF2 nya ketemu 7,4 kali 10 pangkat min 9. Seperti itu ya teman-teman. Jadi caranya seperti itu, mudah ya. Kemudian nomor 20, elektrolisis umum digunakan untuk mendapatkan logam murni dari ion-ionnya. Suatu percobaan dilakukan dengan memberikan arus sebesar 3 ampere selama 2 jam terhadap larutan ion logam X yang memiliki muatan plus 2. Di akhir percobaan diperoleh logam X sebanyak 7,11 gram. Logam X tersebut adalah titik-titik. Nomor 20 ini terkait dengan materi elektrolisis hukum Faraday ya teman-teman. Jadi ada logam yang dielektrolisis, kemudian dihasilkan arus itu adalah I sebesar 3 ampere selama 2 jam, ini jadi T-nya adalah 2 jam, kemudian logam X memiliki muatan plus 2, jadi ini adalah bilangan oksidasinya atau muatannya, kemudian massa yang diperoleh adalah 7,11 gram. Nah, ini kita langsung pakai aja rumus ya teman-teman. Rumus massa zat hasil elektrolisis adalah IT per 96.500 ya, atau E ini kan sama dengan AR per bilog ya teman-teman. Kita masukkan aja nih, M 7,11 gram sama dengan E ini AR per bilangan oksidasi. Bilangan oksidasinya tadi adalah plus 2, berarti ini AR per plus 2 gitu ya, atau per 2 gitu aja, kemudian kali 3 ampere dikali T. T-nya adalah 2 jam. 2 jam ini harus kita jadikan detik. Ya, kalau jadikan detik berarti 2 kali 3.600 berarti 7.200 detik kan? Nah, kita masukkan ke sini. 7.200 per 96.500. Ini bisa kita coret gini ya, teman-teman. 7,11 ini sama dengan AR kali 3 kali 72 per 2 kali 965 ya. Kemudian ini AR-nya ketemunya adalah 63,5. Nah, yang mempunyai AR 63,5 itu adalah CU ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, seperti itu pembahasan kita. Insya Allah kita lanjutkan ke nomor-nomor berikutnya di video yang lain. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.